warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi e-commerce yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Harmayani, sebagai pemateri pertama dan juga moderator. Terus yang kedua itu ada Anissa Aprilia sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian e-commerce. E-commerce adalah secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan, perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau disingkat ISP, dan perdagangan perantara intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Kita lanjut ke konsep dasar e-commerce. Yang pertama itu automation, otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Terus yang kedua itu ada streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Terus yang ketiga itu ada publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat itu ada interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Terus yang terakhir itu ada transaction, yaitu kesepakatan 2 pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Terus kita lanjut ke perkembangan e-commerce. Sudah ada 3 generasi. Di generasi pertama itu internet sebagai media promosi perusahaan melalui situs web atau brosur elektronis. Dan juga perusahaan di Indonesia paling banyak berada pada tahapan ini, pada generasi pertama ini. Terus di generasi kedua ini penggunaan telah dapat melakukan pemesanan produk melalui internet atau aplikasi e-commerce, namun dealnya tetap membutuhkan manusia sebagai decision maker. Terus di generasi ketiga itu layanan informasi yang terintegrasi secara otomatis tanpa intervensi manusia. Konten juga bersifat personalized sesuai keinginan pengguna. Informasi diakses menggunakan beragam media, misalnya seluler atau handphone. Terus ada karakteristik e-commerce atau yang menjadi ciri khasnya. Yang pertama itu terjadinya transaksi antar 2 belah pihak. Terus adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Terus internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan. Selanjutnya itu ada komponen e-commerce. Apa saja komponennya? Ada banyak. Yang pertama itu infrastruktur IT. Untuk e-commerce itu ada hardware, software, dan network, ditambah manajemen database. Terus ada masyarakat pengguna, yaitu para penjual, pedagang, pembeli, perantara, para ahli IT, para karyawan, dan juga yang berkepentingan lainnya. Terus ada peraturan atau kebijakan, peraturan-peraturan yang secara melengkap mengatur penyelenggaraan e-commerce ini, termasuk peraturan pelaksanaan rutin, perlindungan privasi, perpajakan, serta yang terkait dengan hukum bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran atau terjadinya kerugian. Terus ada marketing, itu aktivitas pemasarannya, bagaimana cara penjualannya. Terus komponen selanjutnya itu ada layanan pendukung, layanan dari masing-masing divisi perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan e-commerce, seperti layanan order, pesan, proses order, pembayaran, layanan teknologi, informasi seperti pembuatan kelengkapan konten, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada mitra bisnis, organisasi yang menjadi mitra bisnis yang mendukung pelaksanaan e-commerce, termasuk itu pemasok, sesama penjual yang bekerja sama, dan yang lain. Selanjutnya itu ada jenis-jenis e-commerce, ada 4. Yang pertama itu business to business atau biasa disingkat B2B.
Terus yang kedua itu business to consumer, yang biasa disingkat juga B2C. Terus yang ketiga itu ada consumer to consumer, biasa disingkat itu C2C. Terus yang terakhir itu ada consumer to business, yang biasa disingkat itu C2B. Yang pertama itu saya akan jelaskan tentang B2B, juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis menurut Ono Webberbo, terdiri atas transaksi interorganisational system atau biasa disingkat IOS. Misalnya transaksi extranet, electronic fund transfer, electronic forms, integrated messaging, share database, supply chain management, dan lain-lain. Terus karakter B2B itu yang pertama trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan relationship yang sudah cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut sehingga jenis informasi yang dikirim dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan. Terus karakteristik B2B yang kedua itu adalah pertukaran data yang berlangsung berulang-ulang secara berkala dengan format data yang sudah disepakati bersama, sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. Terus karakter B2B yang ketiga itu apa sih? Yang ketiga itu salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partner. Terus yang keempat itu model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua belah pihak. Terus kita lanjut ke jenis e-commerce yang kedua itu adalah business to consumer atau B2C, merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Selain itu business to customer B2C juga dapat berarti mekanisme toko online, electronic shopping mall, yaitu transaksi antara merchant dengan customer. Sedangkan untuk karakteristik B2C itu yang pertama terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Kedua itu service yang diberikan bersifat umum, generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka service diberikan dengan menggunakan basis web. Terus yang ketiga itu service diberikan berdasarkan permohonan. Consumer melakukan inisiatif dengan produser, harus yang memberikan respon sesuai dengan permohonan. Terus yang keempat itu pendekatan client and server, sering digunakan di mana diambil asumsi klien menggunakan sistem yang minimal berbasis web, dan processingnya itu diletakkan di sisi server. Baik, langsung saja. Consumer to consumer atau C2C. Consumer to consumer atau C2C merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Juga seorang individu yang mengiklankan produk, barang atau jasa, pengetahuan maupun keahliannya di salah satu situs lelang. Customer to business atau C2B. Consumer to business atau C2B merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Konsumen e-commerce didasarkan pada perilaku konsumsinya. 1. Impulsive buyers. Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. 2. Passion buyers. Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan. 3. Window shoppers. Konsumen yang sekedar browsing atau surfing atau menjelajahi internet saja. E-commerce adalah bidang multidisiplin, disiplin ilmu utama, ilmu komputer, pemasaran, perilaku konsumen, keuangan, ekonomi, dan niche. Model business e-commerce, business model. Metode yaitu metode
yaitu metode yang melakukan usaha yang dapat menghasilkan revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Rancangan dan kelayakan bisnis e-commerce business plan, yaitu dokumen yang merinci tujuan-tujuan bisnis dan garis besar rencana pencapaiannya. Business case atau dokumen bagi manajer atau pemilik usaha untuk memperoleh pendanaan untuk proyek atau aplikasi spesifik dengan penekanan utama pada justifikasi investasi yang dimaksud. Model bisnis umum e-commerce. Yang pertama, penjualan online atau langsung tanpa melalui perantara. 2. Sistem tender atau reverse auction elektronik, suatu model di mana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga, pemenangnya yang mengajukan harga terendah. Ketiga, lelang dengan harga beli, name your own price, suatu model di mana pembeli menentukan harga yang ia mampu bayar dan mengandung para penjual yang dapat menjual dengan harga tersebut. 4. Affiliate marketing, suatu perjanjian di mana rekanan pemasaran atau perusahaan, organisasi, atau bahkan perorangan mengacu konsumen ke situs web penjual. 5. Viral marketing, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa perusahaan kepada teman-temannya atau orang lain. 6. Group purchasing, yaitu pembelian dalam skala besar yang memungkinkan sekelompok pembeli mendapatkan potongan harga. 7. Personalisasi atau kostumisasi, produk atau jasa, menciptakan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. 8. Pasar elektronik atau e-market dan exchange. 9. Integrator rantai pertambahan nilai atau value chains. 10. Penyedia layanan rantai pertambahan nilai. 11. Broker informasi. 12. Pertukaran barang atau barter. 13. Keanggotaan. 14. Fasilitator rantai pasokan atau supply chain. Manfaat e-commerce bagi perusahaan yaitu jangkauan global, pengurangan biaya operasi, perbaikan rantai pasokan, penambahan jam buka, kostumisasi, model bisnis baru, kecepatan time to market, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, efisiensi pengadaan, meningkatkan hubungan dengan konsumen, informasi yang up to date, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik, dan sebagainya. Kemudian, manfaat e-commerce bagi konsumen. Di mana saja, kapan saja, lebih banyak pilihan produk dan jasa, harga lebih murah, pengiriman atau penyampaian segera, ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, wahana elektronik, komunitas, personalisasi sesuai selera, tidak dikenai pajak penjualan. Dan yang terakhir, manfaat e-commerce bagi masyarakat. Memungkinkan telekomunikating, peningkatan kualitas hidup, dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, dan kemudahan mendapatkan layanan umum. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan atau salah penyebutan kata. Kami dari kelompok 7 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.